Sistem informasi akuntansi, sebuah tinjauan menyeluruh. Bab ini menjelaskan istilah penting membahas jenis informasi yang dibutuhkan perusahaan dan proses bisnis yang digunakan untuk menghasilkan informasi tersebut. Kita akan melanjutkan eksplorasi mengenai apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi atau SIA. Bagaimanakah nilai tambah SIA untuk perusahaan? Bagaimana SIA dan strategi perusahaan mengaruhi satu sama lain, dan bagaimana peran SIA dalam rantai nilai. Sistem adalah rangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagai besar, sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya, sekolah tinggi bisnis adalah sistem yang terdiri dari berbagai departemen, masing-masing merupakan subsistem. Selanjutnya, sekolah tinggi sendiri adalah subsistem dari universitas. Setiap subsistem didesain untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi perubahan dalam subsistem. Tidak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan dampak subsistem lain dan pada sistem secara keseluruhan. Konflik tujuan terjadi ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan subsistem lainnya atau dengan sistem secara keseluruhan. Keselaraan tujuan terjadi ketika subsistem menjadi tujuannya saat berkontribusi dengan tujuan keseluruhan organisasi. Semakin besar organisasi dan sistem yang lebih kompleks, semakin sulit untuk mencapai keselarasan tujuan. Data adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan dan diproses oleh sistem informasi. Dalam bisnis perlu mengumpulkan beberapa jenis data, seperti aktivitas menempatkan sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut. Untuk membantu pengambilan keputusan, menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Contohnya, Walmart memiliki lebih dari 500 triliun data dalam penyimpanan datanya. Ini sama dengan 2.000 mil rak buku atau sekitar 100 juta foto digital. Walmart telah berinvestasi banyak pada TI sehingga dapat mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengolah data secara efektif untuk memberikan informasi yang berguna. Selanjutnya, nilai informasi. Nilai informasi adalah keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dengan biaya untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Biaya ini mencakup waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Biaya informasi dan keuntungan menjadi sulit untuk diukur dan sulit untuk ditentukan nilai informasi sebelumnya dilakukan proses produksi dan pemanfaatan. Nilai informasi yang diharapkan sebagainya dihitung secara efektif sehingga biaya untuk mendapatkan informasi tersebut tidak melebihi keuntungannya. Untuk mengilustrasikan nilai informasi, kasus 7-Eleven bisa dijadikan pertimbangan ketika perusahaan Jepang sukses dengan nama 7-Eleven. Dari Sonhar Corporation, perusahaan tersebut banyak melakukan investasi pada TI
Sayangnya, toko Amerika Serikat tidak menggunakan setiap toko 7-Eleven di Jepang diberikan komputer yang dapat digunakan untuk melacak 3.000 item yang dijual pada setiap toko dan menentukan produk apa yang berpindah, kapan waktunya dan bagaimana kondisinya. 2. Melacak apa dan kapan pelanggan membeli sehingga dapat diketahui stok produk yang paling sering dibeli. 3. Memesan sandwich dan nasi dari pemasok secara otomatis. Pesan diletakkan dan diisi 3 kali sehari sehingga toko selalu memiliki makanan yang segar. Selain itu, pemasak dapat mengakses data penjualan 7-Eleven secara elektronik sehingga dapat memperkirakan permintaan. 4. Mengkoordinasikan pengiriman dengan pemasok. Hal ini mengurangi waktu pengiriman dari 34 hari menjadi 12 hari, sehingga waktu penerima menjadi singkat. 5. Mempersiapkan tampilan grafik warna yang menandakan area toko memiliki kontribusi paling banyak terhadap penjualan dan laba. Penjualan harian rata-rata dari 7-Eleven di Jepang adalah 30% lebih tinggi dan margin operasi hampir 2 kali dari komputer terdekatnya. Apa yang terjadi Sonhold dan toko 7-Eleven yang berada di Amerika Serikat? Laba menurun dan Sonhold akhirnya harus mengalami kebangkrutan. 7-Eleven Jepang hadir untuk menyelamatkan perusahaan dan membeli 64% Sonhold. Selanjutnya, kebutuhan informasi dan proses bisnis. Semua organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi memiliki proses bisnis tertentu yang terus-menerus saling terlibat. Proses bisnis atau business process adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Untuk membuat keputusan yang efektif, organisasi harus menentukan keputusan apa yang perlu mereka buat, informasi yang mereka perlu untuk membuat keputusan, dan cara mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Pengumpulan dan pengolahan data ini seringkali melekat pada proses bisnis dasar dalam organisasi. Untuk mengilustrasikan proses pengidentifikasian kebutuhan informasi dan proses bisnis, lihat kembali studi kasus SNS. Kebutuhan informasi. Scott dan Susuna memutuskan bahwa mereka memahami bagaimana fungsi SNS sebelum mereka dapat mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola SNS secara efektif. Kemudian, mereka dapat menentukan jenis dan prosedur yang akan dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi. Mereka membuat tabel 1-2 untuk meringkas bagaimana analisis tabel tersebut membuat proses bisnis dan proses bisnis dasar SNS. Beberapa keputusan penting yang dibutuhkan untuk setiap proses dan informasi kebutuhan untuk membuat keputusan. Scott dan susunan
menyadari bahwa daftar tersebut kurang lengkap, tetapi mereka puas dengan tujuan SNS yang baik. Mereka juga menyadari bahwa tidak semua kebutuhan informasi pada daftar dalam kolom sebelah kanan dibuat secara internal oleh SNS. Misalnya, informasi mengenai syarat pembayaran atas pembelian barang yang akan disediakan oleh vendor. Jadi, SNS harus mengintegrasikan data yang dibuat pihak eksternal dengan data yang dibuat pihak internal secara efektif, sehingga Scott dan Susan dapat menggunakan kedua jenis informasi tersebut untuk menjalankan SNS. SNS akan berinteraksi dengan banyak pihak eksternal seperti pelanggan, vendor, dan lembaga atau badan pemerintah, dan juga dengan pihak internal seperti manajemen dan karyawan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Dalam interaksi dengan pihak-pihak ini, mereka mempersiapkan figur. Selanjutnya, proses bisnis. Scott memutuskan untuk mereorganisasi proses bisnis yang terdapat dalam tabel 1-2 menjadi kelompok-kelompok transaksi yang berkaitan. Transaksi adalah perjanjian antara dua entitas untuk melakukan pertukaran barang atau jasa atau kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonomi oleh organisasi. Contohnya meliputi aktivitas menjual barang kepada pelanggan, membeli persediaan dan pemasok, dan membayar karyawan. Proses yang dimulai dengan menangkap data transaksi dan diakhiri dengan output yang penuh informasi seperti laporan keuangan disebut dengan pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi ini akan dibahas lebih mendalam di bab 2. Banyak aktivitas bisnis merupakan pasangan kejadian yang terlibat dalam pertukaran memberi mendapatkan. Sebagai besar organisasi saling terikat dalam sejumlah kecil pertukaran memberi mendapatkan, tetapi setiap jenis pertukaran dapat terjadi berkali-kali. Contohnya, SNS akan memperoleh ribuan penjualan pada pelanggan setiap tahun dalam pertukaran untuk uang tunai. Demikian juga SNS juga akan terus-menerus membeli persediaan dari pemasukan dalam pertukaran untuk uang tunai. Pertukaran ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 siklus proses bisnis atau siklus transaksi. 1. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Siklus ini dibahas pada bab 12. Siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan. Yang ketiga, siklus produksi atau konveksi,
di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Yang berikut siklus sumber daya manusia atau pengajian. Siklus ini di mana karyawan di pekerjaan dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Yang berikut siklus pembiayaan. Siklus pembiayaan ini di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang, kemudian investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjaman tersebut. Siklus-siklus ini seringkali memproses beberapa transaksi yang berkaitan. Contohnya sebagai besar transaksi siklus pendapatan merupakan proses menjual barang dan jasa kepada pelanggan atau melakukan penagihan kas atau penjualan tersebut. Figur 1-2 menunjukkan siklus transaksi utama dan pertukaran memberi mendapatkan yang melengkap pada setiap siklus. Oke, baik, yang berikut pertukaran mendasar memberi mendapatkan didukung oleh sejumlah aktivitas bisnis lainnya. Contoh, SNS mungkin perlu menjawab sejumlah pertanyaan pelanggan dan mengecek tingkat persediaan sebelumnya melakukan penjualan. Demikian pula mungkin perusahaan juga harus mengecek kredit pelanggan sebelum melakukan penjualan secara kredit. Piutang akan meningkat setiap kali dilakukan penjualan kredit dan berkurang pada saat perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Perhatikan bahwa aktivitas terakhir yang terdaftar dalam tabel 1-3 untuk setiap siklus transaksi adalah mengirim informasi yang sesuai siklus lainnya. Figur 1-2 menunjukkan bagaimana berbagai siklus transaksi ini berkaitan satu sama lain dan terhubung dengan sistem buku besar dan pelapor yang digunakan untuk menghasilkan informasi bagi manajemen dan pihak eksternal. Sistem buku besar dan pelapor akan dibahas secara lebih dalam pada bab 16. Dalam beberapa paket lunak akuntansi, berbagai siklus transaksi diimplementasikan sebagai modul yang terpisah. Setiap organisasi tidak perlu untuk mengimplementasikan setiap modul. Toko retail seperti SNS contohnya tidak memiliki siklus produk dan tidak mengimplementasikan modul tersebut. Lebih lanjut lagi, beberapa organisasi memiliki kebutuhan yang unik. Institusi keuangan contohnya memiliki siklus giro dan angsuran pinjaman yang terkait dengan transaksi yang melibatkan rekening nasabah dan siklus pengeluaran perusahaan jasa seperti akuntan publik atau biro hukum. Biasanya tidak melibatkan pemrosesan transaksi terkait dengan pembelian, penerimaan, dan pembayaran barang yang akan dijual kembali ke pelanggan. Setiap siklus transaksi dapat mencangkup berbagai proses atau aktivitas bisnis yang berbeda. Setiap proses bisnis dapat menjadi relatif sederhana atau cukup kompleks. Fokus
1-1 menunjukkan bagaimana perhatian Toyota untuk terus memperbaiki proses bisnisnya yang telah menjadikan sebagai produsen mobil tersebut mobil terbesar dan paling menguntungkan di dunia. Setelah mempersiapkan tabel 1-2 dan 1-3 figur serta figur 1-1 dan 1-2, Scott dan Susan mempercayai bahwa mereka telah memahami SNS dengan cukup baik untuk memulai belanja sistem informasi. Susan teringkat majikan sebelum yang memiliki beberapa sistem informasi yang terpisah karena perangkat lunak tersebut mereka tidak didesain untuk mengakomodasi kebutuhan informasi yang untuk semua manajer. Ia juga ingat dengan jelas ketika menghadiri salah satu pertemuan tempat ia menyaksikan dampak negatif sistem yang berganda kepala pemasaran produk manajer produksi memiliki laporan lainnya yang berisi gambaran penjualan yang berbeda dan laporan controlling yang telah dibuat dengan sistem buku besar belum versi ketiga. Laporan yang berbeda tersebut, Susan berpikir bahwa ia harus meyakinkan diri bahwa SNS tidak akan mendapatkan kekacauan seperti itu. Ia akan memastikan bahwa beberapa sistem yang dipilih memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan data keuangan dan non-keuangan yang mengenai berbagai proses bisnis SNS, sehingga siapapun bisa mendapatkan informasi dan sistem yang sama. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Sering dikatakan bahwa akuntansi adalah bahasa dunia bisnis. Jika ini masalahnya, maka sistem informasi akuntansi atau SIA adalah kecerdasan atau alat penyediaan informasi dari bahasa tersebut. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran dan komunikasi informasi. Berdasarkan definisi tersebut, akuntansi adalah sistem informasi karena SIA mengumpulkan, mencatat dan menyimpan dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuatan keputusan. Hal ini diilustrasikan pada figur 1-3. SIA dapat menjadi sistem informasi pensil dan kertas, sistem kompleks yang menggunakan TI tersebut, atau sesuatu yang di antara keduanya. Terlepas dari pendekatan yang diambil, prosesnya adalah sama. SIA harus mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan melaporkan data dan informasi. Kertas dan pensil atau perangkat keras dan perangkat lunak komputer adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Buku ini tidak membedakan SIA dan sistem informasi yang lain. Sudut pandang yang digunakan adalah SIA bisa dimampu menjadi sistem informasi utama organisasi dan menyediakan informasi bagi pengguna yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Ada 6 komponen dari SIA, yaitu 1. Orang yang menggunakan sistem. 2.
prosedur, dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. 3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data. 5. Infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. 6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. 6 komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data dan menyimpan data mengenai aktivitas sumber daya dan personal organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku yang sering diulang. 2. Mengubah data dan menjadi informasi sehingga manajemen dan dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personel. Pembuatan keputusan akan dibahas secara detail dalam bab selanjutnya. 3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan data dan organisasi. Konsep pengendalian akan dibahas secara detail. Oleh karena itu, data akuntansi dari SIA, pengetahuan dan kemampuan mengenai SIA sangat penting untuk kesuksesan karir seorang akuntan. Berinteraksi dengan SIA adalah salah satu aktivitas terpenting yang dilakukan akuntan. Aktivitas terkait SIA yang penting lainnya adalah mendesain sistem informasi dan meningkatkan proses bisnis, seperti yang dibahas pada bab 20 hingga 22. Bagaimana SIA dapat menambah nilai untuk organisasi? SIA yang didesain dengan baik dapat menahan dan dapat menambah nilai untuk organisasi dengan 1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Contohnya, SIA dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberikan segera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Ini membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah, dan mengurangi biaya. Meningkatkan efisien. 2. Meningkatkan efisien. Contohnya, informasi yang tepat waktu, membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan karena pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka. 3. Berbagai pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya, kantor akuntan publik menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagai praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Karyawan dapat mencari database perusahaan untuk mengidentifikasi alih untuk memberikan bantuan untuk klien tertentu. Dengan demikian, keahlian internasional kantor akuntan publik dapat tersedia untuk klien lokal. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Contohnya, memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan sistem entry
pesanan penjualan yang dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. 5. Meningkatkan struktur pengendalian internal. SIA dengan struktur pengendalian internal yang dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Berikut keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting, dan ini akan dibahas secara lebih detail pada bagian setelah ini. Pembuatan keputusan adalah aktivitas kompleks dan multilangkah. Mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi, mengevaluasi cara menyelesaikan masalah, memiliki metodologi solusi, dan mengimplementasikan solusi. SIA dapat memberikan bantuan dalam semua tahap pengambilan keputusan. Laporan dapat membantu untuk mengidentifikasi permasalahan potensial, model keputusan, dan alat analitis untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Berbagai alat seperti interface gratis dapat membantu membuat keputusan dalam menginterpretasikan hasil model keputusan, mengevaluasi dan memilih dan di antara program alternatif tindakan. Selain itu, SIA dapat memberikan umpan balik pada hasil tindakan. SIA dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam beberapa cara. 1. Dapat mengidentifikasi situasi membutuhkan tindakan manajemen. Contohnya, laporan biaya dengan varian atau penyimpanan yang besar mungkin menstimulasi manajemen untuk menginvestigasi dan mengambil tindakan secara korektif jika dibutuhkan. Yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan. Ketiga, dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang. Contohnya, jika perusahaan mencoba strategi pemasaran tertentu dan informasi yang dikumpulkan mengidentifikasikan bahwa itu tidak berhasil, perusahaan dan informasi yang terkumpul mengidentifikasi bahwa perusahaan dapat menggunakan informasi untuk memilih strategi pemasaran yang lain. Yang berikut dapat memberikan informasi akurat yang tepat waktu. Contohnya, Walmart memiliki database yang sangat besar yang berisi informasi mendetail mengenai transaksi penjualan pada setiap tokonya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengimplementasikan jumlah setiap produk yang disimpan pada setiap toko. Yang berikut dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang yang dibeli bersama-sama, dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagang atau untuk mendorong penjualan tambahan barang-barang terkait. Contohnya, Amazon menggunakan database penjualan untuk menyarankan buku tambahan yang akan dibeli pelanggan. Berikut SIA dan strategi perusahaan. Oleh karena sebagian besar organisasi memiliki
sumber daya yang terbatas, dan maka sangat penting untuk mengidentifikasi peningkatan SIA yang mungkin menghasilkan keuntungan terbesar. Membuat keputusan yang bijak membutuhkan pemahaman dan strategi bisnis secara keseluruhan. Untuk mengilustrasikannya, perhatikan hasil survei majalah SEO atas 500 SEO diminta untuk mengidentifikasi 3 kemampuan yang paling penting untuk CEO. Lebih dari 75% menyebutkan pemikiran dan perencanaan strategi pada daftar mereka. Figur 1-4 menunjukkan 3 faktor yang mengaruhi desain SIA. Perkembangan TI, strategi bisnis, dan budaya organisasi. Penting juga untuk mengenai bahwa desain SIA juga dapat mengaruhi budaya organisasi dengan mengendalikan arus informasi di dalam organisasi. Contohnya, SIA dapat membuat informasi yang dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara luas yang memungkinkan peningkatan tekanan pada otonomi dan desentralisasi. Perkembangan TI dapat mengurangi strategi bisnis. Contohnya, internet sangat mempengaruhi cara berbagai aktivitas yang dilakukannya. Secara signifikasi dapat mempengaruhi strategi maupun posisi strategi. Internet mengurangi biaya secara drastis, membantu perusahaan untuk mengimplementasikan strategi dengan biaya rendah. Jika setiap perusahaan menggunakan internet untuk mengadopsi strategi biaya rendah, dapatkan mungkin yang ketat antara perusahaan dengan hasil penghematan biaya yang dapat diberikan oleh internet pada pelanggan industri. Bukannya pada bentuk laba tertinggi, terlebih lagi karena setiap perusahaan dapat menggunakan internet untuk menjalankan aktivitasnya. Perusahaan mungkin tidak mendapatkan keunggulan kompetitif jangka panjang yang berkelanjutan. Banyak keunggulan teknologi lain yang mengaruhi strategi perusahaan dan memberikan kesempatan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Contohnya adalah analisis prediktif yang menggunakan gudang data dan algoritma yang menghitung probabilitas. Analisis prediktif menyediakan dugaan cerdas mengenai apa yang diharapkan untuk melihat dalam waktu dekat ini. Kemungkinan perusahaan untuk membuat analisis prediktif juga memprediksi dengan akurasi 65% hingga 90%. Bagaimana pelanggan merespon perubahan harga dan jasa baru? Blue Hall of Trends menggunakan model prediksi berbagai neural untuk memprediksi perawatan kesehatan bahwa pasien tertentu akan memerlukan kembali suatu pelayanan, tingkat keparahan penyakit, dan kegagalan suatu organ. Analisis pasar saham menggunakan analisis prediktif untuk memprediksi tren yang jangka pendek di pasar saham. Sistem informasi akuntansi.
atau SIA pada suatu organisasi memainkan peran penting dalam membantu mengadopsi dan mengelola posisi strategi. Pencapaian paling layak antara aktivitas mengharuskan pengumpulan data setiap aktivitas. Hal ini juga penting bahwa sistem informasi mengumpulkan dan menginteraksikan dan keuangan dan non-keuangan mengenai aktivitas organisasi. Selanjutnya, peranan SIA dalam rantai nilai. Untuk memberikan nilai kepada pelanggan mereka, sebagai besar organisasi melakukan sejumlah aktivitas yang berbeda. Aktivitas dapat konseptualisasikan saat membentuk rantai nilai yang terdiri atas 5 aktivitas umum yang secara langsung memberikan nilai ke pelanggan. 1. Logistik inbound terdiri atas menerima, menyimpan dan mendistribusikan bahan baku yang digunakan organisasi untuk membuat jasa dan produk yang dijual. Contohnya produsen mobil menerima, menangani dan menyimpan bajak, kaca dan karet. Yang kedua, operasi. Operasi adalah aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Contohnya aktivitas jalur perakitan yang mengonversi bahan baku menjadi mobil jadi. 3. Logistik outbound adalah aktivitas yang mendistribusi produk jadi atau jasa ke pelanggan. Contohnya adalah mengirimkan mobil ke dealer mobil. 4. Pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan adalah aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau organisasi. Iklan adalah contoh aktivitas pemasaran dan penjualan. Yang berikut 5. Pelayanan. Pelayanan adalah aktivitas yang menyediakan dukungan penjualan kepada pelanggan, contohnya termasuk pelayanan perbaikan dan pemeliharaan. Sekian dari materi SIA ini. Terima kasih.